Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Di Indonesia ini propaganda atas Syiah dan Iran itu sangat masif ya, dan ini sudah dirasakan selama puluhan tahun. Jadi tidak heran apabila kita itu terkena oleh propaganda atau oleh stigma bahwa yang namanya Syiah itu sesat. Padahal kalaupun kita itu musalamah, oke lah bahwa Syiah itu sesat, kesesatannya itu tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam, dari Muslim. Dan tatkala isu ini diangkat, jelas akan menjadi kontroversi ya. Itu pernah diangkat sama Ustadz Nuruddin yang mengatakan lebih baik jadi Syiah daripada jadi Wahabi. Dan reaksinya luar biasa ya, ramai saat itu. Nah, saya juga pernah terkena oleh katakanlah propaganda lah. Saya juga pernah terkena oleh propaganda itu, yang mana kalau misalkan sudah dikatakan Syiah ya sudah sesat saja begitu ya. Padahal setelah misalkan kita itu mempelajari ilmu kalam, di situ jelas bahwa Syi'i itu tatkala diitlak dengan nama Syi'i, permasalahannya itu salah satunya adalah di dalam permasalahan usul, yang mana memang ada beberapa usul yang berbeda antara Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kenapa dijadikan firqah sendiri. Tetapi bukan dengan alasan apa-apa yang digembar-gemburkan kepada khalayak umum. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya mungkin sudah ada beberapa upaya dari para ulama kita untuk meluruskan hal itu ya. Setidaknya kita ini bisa melihat secara objektif lah, kalau berbeda dengan Syiah itu perbedaannya di mana, dan pencabangan antara Sunni dengan Syi'i itu di mana. Tapi ya akhirnya terkena stigma juga orang yang berusaha untuk meluruskannya itu. Ya diantaranya misalkan seperti Yai Said Aqil Siraj yang dituduh sebagai Syiah. Kemudian Prof. Quraisy Shihab ya, terlepas dari beberapa kontroversi yang beliau lontarkan juga. Jadi sebagai mutakalim, sebagai manatikoh, sebagai ahli mantik dan sebagai ahli kalam, kita itu harus memposisikan perkara pada tempatnya. Apabila misalkan ada perbedaan antara kita dengan suatu firqah tertentu, atau ada perbedaan antara kita dengan suatu individu tertentu, kita itu tidak boleh mengeneralisir kesesatan itu ada pada semua perkara di dalam firqah mereka, tidak boleh. Nah, ini ada tulisan bagus ya dari Yai Fakhri Emil Habib di dalam Facebooknya. Ini luar biasa bagus ya. Beliau Sunni, Asy'ariyah Maturidiyah, Syafi'i ya, sebagaimana saya juga Sunni, Asy'ariyah Maturidiyah, Syafi'iyah. Cuman sekali lagi ini adalah upaya dan usaha untuk menjelaskan begitu ya, duduk perkaranya supaya clear, supaya kita ini tidak terombang-ambing oleh fitnah dajjal, oleh hoax. Ini tulisannya bagus sekali, makanya saya memutuskan untuk menyebarkannya, karena ini tulisan sangat bermanfaat begitu. Dikatakan di sini, Republik Islam Iran memang berideologi Syiah, namun mereka tetap Muslim, dan ada beberapa hal yang patut diperhatikan oleh para Muslim Sunni. Ini hal yang harus diperhatikannya ini. Yang pertama, revolusi Iran yang puncaknya tahun 1979 menjadi inspirasi kebangkitan umat Islam dunia, di mana mereka mampu menggulingkan dinasti Pahlavi dan menggantinya menjadi sebuah negara demokratis yang menegakkan syariat Islam dengan nama Republik Islam Iran. Hal ini dahulu ditakutkan oleh pemimpin negara-negara yang memiliki penduduk Muslim yang banyak, termasuk Indonesia,
sehingga pemerintah negara meminta MUI untuk mengeluarkan edaran yang menyatakan kesesatan Syiah. Nah, posisi MUI ini setahu saya sampai sekarang masih sama begitu ya. Malah dulu itu beberapa tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun yang lalu itu, saya ingat ada edaran dari MUI, entah dari MUI mana, yang menyatakan bahwa Syiah itu sesat. Dengan memberikan alamat, memberikan contoh begitu, seseorang ini atau suatu kelompok ini, dia bisa dikatakan Syiah apabila lubang WC-nya itu jauh dari pantat begitu ya. Jadi kan kalau pantat itu suka ada lubang WC itu. Nah, itu di dalam edaran itu dibacakan kepada saya ya saat itu oleh salah satu tokoh Muhammadiyah. Salah satu ciri masjid itu Syiah, kalau kamu masuk WC kemudian lubang WC-nya itu terlalu jauh dengan pantat, nah itu adalah bukti bahwa mereka itu Syiah. Saya geleng-geleng kepala. Itu kan malah bagus ya, supaya airnya itu tidak terciprat kemana-mana begitu. Nah, kemudian disebutkan juga di sini pemimpin pertama republik tersebut, belum selesai tadi. Nah, jadi tadi meminta kepada MUI ya untuk mengeluarkan edaran. Mereka takut jika rakyat muslim mereka juga melakukan revolusi sehingga ideologi Syiah lebih diperangi daripada ideologi liberal dan sekuler. Nah, betul itu ya. Saya mau mengingatkan seperti ini dulu bahwa saya kemarin itu nonton film ya, judulnya itu Argo. Nah, Argo itu yang main tuh siapa ya? Ben Affleck. Ini film mengenai CIA itu mau menyelamatkan 6 orang. Kalau tidak salah di dalam ceritanya ini, dan ini based on true story ya. Yang 6 orangnya ini adalah mata-mata. Itu berusaha untuk diselamatkan tuh sama CIA Amerika. Ini kebetulan memang di dalam plotnya itu perpindahan yang disebutkan tadi tuh Pahlavi ini itu kan sekuler, entah sekuler entah liberal lah di Iran. Itu mau mensekulerkan Iran sebagaimana Turki disekulerkan. Tapi dengan perjuangan masyarakatnya itu bisa tergulingkan dan menjadikan Ayatollah siapa itu? Mungkin Khomeini ya saat itu. Entah Ayatollah siapa. Mungkin saat itu masih Khomeini juga. Menjadikan pemimpin tertinggi. Wah, itu kan eskalasi politiknya luar biasa tuh sampai Ayatollahnya itu diculik ke Amerika. Jadi terjadilah eskalasi politik domestik seperti itu. Dan memang sangat ditakutkan. Dan ini bisa kita saksikan sekarang bagaimana satu negara yang saya sudah katakan kemarin itu adalah minoritas itu bisa ngobrak-ngabrik, utak-ngatik, ngucak-ngacak Israel begitu. Ini luar biasa. Jadi kalau misalkan ada ketakutan dari mereka, kemudian intelijen itu bergerak sampai ke bawah begitu, itu memang wajar dan itu memang terjadi dan itu memang ada ya. Nah, film itu based on true story, malah dijadikan salah satu saya tahu film itu dari Syihab Yusuf. Itu salah satu patokan ya bagaimana media yang sudah besar, media propaganda itu menyebarkan propagandanya. Jadi kalau misalkan kita ini dengan serta-merta mau menerima berita atau kabar begitu saja, itu adalah sebuah kebodohan ya. Nah, kemudian poin kedua yang harus dilihat itu adalah pemimpin pertama republik tersebut adalah otoritas tertinggi pula dalam agama, yaitu Ayatollah Khomeini ya, Khomeini. Nah, itu memang berarti itu. Jadi ada ketakutan dari negara-negara yang Zionis. Yang ketiga, ketika terjadi pelecehan terhadap ajaran Islam, maka Iran adalah negara terdepan yang mengambil tindakan. Misalnya saat dahulu Salman Rushdie menulis buku berjudul Ayat-Ayat Setan. Nah, itu yang sampai saat ini nggak berani balik gitu. Ya, kemarin kan ada kalau nggak salah Salman Rushdie ini kemarin ditusuk juga ya. Nah, itu yang pertama kali bereaksi ya Iran. Jadi sayangnya kan begitu ya, kita ini sebagai komunitas Ahlussunnah wal Jamaah yang mana itu adalah mayoritas Islam, kok malah kurang tanggap, kurang reaktif begitu tatkala membahas situasi-situasi atau hal-hal yang sensitif seperti itu. Ya akhirnya diwakilkan oleh Iran kan. Yang keempat, ketika umat Islam ditindas, Republik Islam Iran juga terdepan dalam menunjukkan aksi. Sebab mereka sudah terbiasa diembargo oleh negara-negara barat. Nothing to lose. Nah,
embargo oleh Barat, akhirnya kan malah jadi bagus ya, malah jadi berkembang tuh. Propaganda untuk menyudutkan Syiah di tengah awam selalu berputar di sekitar nikah mut'ah. Padahal poin penting kesesatan Syiah bukan pada nikah mut'ah, tetapi pada tingkat mereka bahwa ahli bait Nabi Muhammad SAW itu maksum, dan ahli bait tersebut hanya terbatas kepada ahlul kisah. Nah ini memang yang menjadi permasalahan kita nih. Nanti kalau misalkan ada ada kesempatan ya, kita ngaji kitab namanya Qistosul Mustaqim, itu salah satunya adalah perdebatan antara Imam Ghazali dan salah satu Syiah. Itu Syiahnya itu Ta'limiyah namanya itu, yang mana mereka itu mengatakan bahwa agama itu tidak bisa didapatkan dengan berpikir, tetapi harus didapatkan melalui ilham kepada orang yang maksum. Ya, yang maksumnya itu kan akhirnya memberikan ilmu secara ta'limi, bukan secara nazari, bukan secara berpikir. Itu akan ada tuh di dalam Qistosul Mustaqim. Jadi yang dibantah oleh Al-Imam Ghazali di situ adalah sangkaan mereka bahwa yang namanya akal itu dia tidak bisa menggapai kebenaran. Itu yang disanggah oleh Imam Ghazali, dan itu memang kesesatannya Syiah, intinya itu di situ. Padahal mereka juga masih pakai mantik, dan pakai mantiknya itu mereka jago-jago, cerdas-cerdas ya. Makanya bisa menghasilkan teknologi yang canggih sebagaimana nanti kita akan bahas ya setelah ini. Itu bagus begitu. Jadi akhirnya kita tahu sebetulnya salah satu itu atau sesuatu itu propaganda atau bukan. Masalah kesesatan mereka itu tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang alim. Orang-orang yang memang belajar kalam, belajar mantik, itu bisa mengidentifikasi kesalahan mereka di mana. Nah, apabila kesalahan yang sebenarnya ada pada mereka itu ditebar ke awam, orang awam nggak bakalan paham. Jadi nggak bakalan sampai mengatakan bahwa Syiah itu sesat, karena apa yang dibicarakan juga mereka nggak paham. Nah, akhirnya dikeluarkanlah stigma-stigma atau permasalahan-permasalahan yang sekiranya bisa difahami oleh awam. Seperti apa? Ya seperti ini. Nikah mut'ah dan lain sebagainya ya. Padahal permasalahannya ada di dalam keyakinan mereka bahwa ahlul bait itu maksum. Nah, maksumnya ini saya kemarin juga berbicara dengan beberapa orang ya yang sedikit banyak paham tentang kesyiahan. Itu pun maksumnya pun tidak seperti yang kita sangkakan juga, kita bayangkan juga. Jadi ada kemaksuman, ada kemahfuzan, yang mana mereka itu mahfuz dalam kalangan mereka sendiri, begitu, bukan maksum. Dan itu bisa diperdebatkan lagi. Nah, kemudian disebutkan inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran mereka yang lain, seperti bahwa Sayyidina Ali lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar, kemaksuman imam yang 12 yang hanya berasal dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang paling parah sebenarnya adalah akidatul bada, di mana sebagian mereka mengklaim bahwa Allah tidak tahu masa depan, termasuk status kebolehan nikah mut'ah yang menurut mereka belum dinasahkan. Nah itu betul ya, di dalam usul fikih, di dalam Al-Mustasfa itu kalau kita berbicara tentang usulnya Syiah itu yang paling ditekankan adalah bada. Jadi bada itu sekiranya begini ya, Allah Subhanahu wa taala itu yang saya paham itu sebetulnya bukan tidak mengetahui masa depan, yang memang implikasinya nanti ke sana. Tetapi bada itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa pikiran begitu. Bisa berupa pikiran. Dalam pengertian melihat dulu situasi dan kondisi, kemudian situasi dan kondisi ini akan mempengaruhi terhadap ilmunya Allah, yang mana ilmunya Allah ini akan mempengaruhi terhadap irodahnya, terhadap kehendaknya, yang mana ya kehendaknya itu nanti kalau diambil dari Mu'tazilah ya akan mengakibatkan kepada perbedaan di dalam amarnya, di dalam perintahnya. Nah itu yang paling sesat dari Syiah itu pada hal itu. Cuman kan kalau misalkan permasalahan ini yang dilemparkan kepada masyarakat gak bakalan terpancing untuk menyesatkan Syiah karena mereka gak bakalan paham. Awam malah berputar pada masalah nikah mut'ah saja. Padahal yang mengaku sunni di Arab sana banyak yang melakukan praktik nikah misyar saat berwisata ke Indonesia. Ya demikian adanya ya. Malah nanti kan kalau misalkan pernikahan itu kontraknya tidak dimasukkan ke dalam akad, misalkan dia di luar nih kontraknya, kita mau kawin nih berapa lama, kemudian ada perjanjian sekian dan sekian, kemudian di dalam akadnya normal, ya itu kan bisa termasuk kotak-katik syariat, hukumnya cuma makruh saja nanti kesananya itu secara fikih ya, bukan secara tasawuf. Jadi ala kulli hal itulah supaya kita ini jangan terlalu benci juga sama Syiah, karena mau tidak mau mereka ini sekarang sedang front paling depan di dalam menghadapi Zionis. Mudah-mudahan
apa namanya, di dalam jangka waktu ini, entah ini kan akan lama atau tidak ya. Orang-orang yang skeptik itu mengatakan, alah paling besok lusa juga Iran berhenti di dalam apa namanya penyerangan itu. Ya nggak tahu, itu kan politik globalnya seperti apa, saya juga tidak bisa memastikan begitu. Ya siapa juga di antara kita yang bisa memastikan. Cuman sampai saat ini kita itu layak untuk mendoakan mereka, kemudian berbahagia atas kemenangan mereka begitu, dan bersedih apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada mereka. Nah, ini ada postingan di bawahnya, dan postingan ini bagus sekali ya, dari Firmansyah Gibran El Rozi. Ini postingan mengenai apa namanya kecanggihan militernya Iran. Dan waktu saya baca, dipikir-pikir iya juga ya, ini kok hebat banget begitu teknologi militernya Iran itu. Mungkin kita tertinggal jauh ya, nggak tahu juga. Kemarin kan di Garut tuh baru kejadian beberapa orang wafat meninggal gara-gara penonaktifan beberapa bahan peledak begitu ya, beberapa bahan peledak itu banyak yang meninggal lah, kok kita berkutat di situ. Ini harus ada ya PR anak-anak muda lah ya. Insya Allah ini PR anak-anak muda, PR kita bersama supaya Indonesia ini maju secara ilmu pengetahuan, yang mana apabila ilmu pengetahuannya maju, nanti apabila dipraktekkan itu akan bisa menjadi kemajuan di dalam teknologi. Ini PR kita semua, mudah-mudahan bisa bangkit kita ini ya. Insya Allah mudah-mudahan. Disebutkan di sini nih, kalian tahu tidak berapa banyak penghalang misil dari Iran menuju ke Israel? Jarak misil menuju lokasi sasaran itu 1.500 km. Ini umpama jarak dari Kuala Lumpur ke Bangkok, itu pun hanya 1.200 km. Oh, jadi jauh sekali ya. Kalau ke Surabaya itu dari Garut 600 km, ya kali 2 lah. Mungkin sampai kemana tuh? Sampai ke Papua bagian dekat paling ya. Atau ke NTB. Bisa jadi lebih lah. Itu jauh lah, jauh, 1.200 km. 1.500 km. Nah, ada poin-poin juga di sini nih. Satu, ya. Jadi apa yang berusaha untuk mencegat misil atau rudal dari Iran ini? Tentara AS di Irak mencoba memotong serangan dari awal. Nah, lolos berarti kan? 2, jet Rafale Prancis dari Uni Emirat Arab turut terlibat. 3, kapal induk USS Carl Vinson di Teluk Persia bersama pemusnah peluru kendali canggih ikut melakukan penghadangan. Jika berhasil lepas dari halangan pertama, misil Iran akan berhadapan dengan tentara udara Yordania, pasukan AS di Yordania. Keenam, jet tentara Inggris RAF Britain, Typhoon dan F-35 dari pangkalan mereka di Cyprus. Rintangan selanjutnya pertahanan strategis Israel. 7, Arrow 3 menembak misil dari luar atmosfer bumi sejauh 2.000 km sebelum menuju target, yaitu Israel di sini. Arrow 2 diaktifkan jika Arrow 3 gagal, beroperasi antara 1.500 km sampai 500 km ketika misil mulai memasuki atmosfer. Penghalang selanjutnya pertahanan dalam negara. 9, David Sling menangani ancaman pada jarak pertengahan antara 300 km hingga 40 km. Kemudian ke-10, Iron Dome. Lapisan terakhir pertahanan akan menembak misil dalam jarak 70 km hingga 4 km dari sasaran. Tidak ada misi lain di dunia yang melalui sebanyak ini sistem pertahanan berlapis dan antar bangsa. Misil Iran adalah buatan lokal, tapi sistem pertahanan yang menahannya merupakan hasil teknologi militer paling maju dunia. Padahal sangat berat untuk sampai ke Israel, rudal-rudal Iran, tapi sampai juga mendarat di sana dengan selamat. Dan itu baru sekitar 7% kekuatan Iran dengan rudal-rudal lamanya. Bayangkan kalau memakai 15% kekuatan rudal-rudal barunya. Rata itu sih Israel. Nah itu, ini memang ya perjalanan puluhan tahun. Ya, kemajuan seperti ini nggak bakalan bisa kita tiru 1-2 tahun, nggak bisa. Ini ada teknologi di belakangnya yang classified ya, kecuali kalau misalkan kita mengadakan diplomasi dengan Iran, kemudian meminta bantuan kepada mereka untuk bekerja sama dan harus mendapatkan trust begitu ya. Ya, saya rasa begini, kalau misalkan kita melihat memang tidak menjadi berlebihan. Kalau kekuatan dunia ini takutnya sama Islam ya, nggak mau kita sampai maju, itu nggak mau. Makanya diobok-obok sedemikian rupa,
diobok-obok sedemikian rupa. Yang paling kerasa itu di dalam persatuannya, persatuan orang Islam ini tidak boleh sampai terjadi. Orang Islam bersatu ini adalah kecelakaan ya. Kita melihat sekarang bukan kemauan kita sebetulnya. Negara kita ini melemah karena secara politik itu koalisinya sudah sangat gemuk sekali, sudah terlalu gemuk itu koalisi politik di negara kita, sehingga koalisi yang terlalu gemuk seperti itu kan akhirnya hanya memindahkan power, memindahkan kekuatan politik di antara partai politik, dan dana keberlangsungan negara lah katakan begitu, itu pun muter di mereka-mereka aja, susah sampai ke masyarakat itu. Dan itu terjadi, kita lihat misalkan di dalam program-program yang ada itu kan jarang yang tuntas tuh, nggak selesai. Nggak tahu tuh program makan bergizi itu sampai sekarang gimana, saya juga tidak terlalu mengikuti lah. Cuman secara umum karena memang saya ikuti ini kan perkembangan secara mikro saja, tidak mengikuti terlalu jauh mengenai perkembangan makro. Ya, karena kalau misalkan kita bisa menyelesaikan yang mikro ini, insya Allah yang makro itu dia akan mudah begitu ya. Dan sekarang kita memang sedang disibukkan di dalam perdebatan mengenai nasab ya, kemudian nanti naik lagi ke atas dengan Wahabi, naik lagi ke atas nanti dengan non muslim begitu, naik lagi ke atas nanti tentang politik, terus jadi lapisan-lapisan. Kalau Iran itu ya rudalnya itu banyak dihadang oleh lapisan-lapisan pertahanan dari teknologi militer dunia. Kalau kita itu persatuan kita itu dihadang dari mulai tingkatan yang paling rendah, misalkan begitu ya, persatuan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai yang paling tinggi politik itu sudah dipecah. Ya ini mengkhawatirkan. Saya cuman bisa menghadapinya dengan senyum saja, karena terlalu dipikirin juga ya bikin banyak uban tuh, kita jadi cepat tua. Nah kalau cepat tua kan gak enak ya. Kita pikirkan dengan senyum saja, sembari hati berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, kemudian ucapkan sholawat asghil. Insya Allah itu sholawat yang sangat ampuh untuk membuat orang zalim itu bertengkar dengan orang zalim lagi. Nah ini mudah-mudahan. Tapi di luar itu kita pun tetap berusaha untuk berusaha untuk tetap menjalankan adat ya, supaya kita ini sebagai generasi bisa bangkit, sebagai komunitas muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa mengeluarkan kekuatan yang nyata, dan sebagai rakyat atau masyarakat Indonesia pun kita bisa berbicara banyak, baik untuk kebaikan skala nasional ataupun kebaikan secara global begitu. Ini kita harus usahakan. Banyak orang yang tidak suka, itu sudah menjadi kelaziman ya, dan mudah-mudahan lah kita bisa bersinergi dengan berbagai macam kekuatan begitu ya yang ada. Mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan atau semoga video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.